Jadi saya kembali ke depan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini melakukan perubahan-perubahan yang sangat fundamental, bukan hanya secara program tetapi juga secara paradigma. Ya. Karena itu memang perlu waktu dan perlu komunikasi yang baik untuk menjelaskan perubahan paradigma ini. Saya berusaha untuk mencoba meletakkan dalam konteks itu. Ya. Jadi melihat program Pak Prabowo ini nggak bisa pakai kacamata biasa. Agak lain tadi tuh, tapi agak lain dalam pengertian positif ya. Dalam Langsung diklarifikasi Bang Adi, biar nggak digoreng-goreng. Ya, soalnya Bang Adi ini memang ahli komunikasi. Dia dorong-dorong dikit, barang itu bisa lari ke kemana-mana ini. Betul, Gitu. oke. Nah, jadi kita mau mengatakan bahwa Pak Prabowo memang menyadari problem kita itu akumulatif ya, puluhan tahun. Beliau itu orang angka, beliau itu orang data. Beliau menunjukkan angka-angka masalah-masalah yang sudah terjadi puluhan tahun, dan karena itu dia mengatakan kita harus berani koreksi. Jadi intinya bahwa melihat program-program ini harus dengan kacamata baru, dan pasti itu memerlukan komunikasi untuk menjelaskan. Nah, salah satunya saya sedang mencoba dalam forum ini. Yang kedua, terima kasih Bang Adi telah memberikan saran mengenai bagaimana cara mengkomunikasikan. Saya kira ini juga bagian dari proses yang sedang bertumbuh. SPPG berdiri, ada masalah, dikoreksi, kemudian juga mata rantai itu disusun, mudah-mudahan betul-betul bisa berjalan seperti yang direncanakan, bagaimana di sekitar SPPG itu tumbuh kegiatan-kegiatan ekonomi, akhirnya kembali yang saya katakan di depan gitu loh, keadilan sosial tercipta, pendapatan meningkat, dan warga itu bisa punya kualitas SDM yang semakin baik gitu. Terakhir, supaya jangan lupa, efisiensi tadi maksudnya itu sebetulnya lengkapnya begini nih. Ini soal komunikasi juga. Oke, singkat ya, Bang. Efisiensi dan realokasi. Jadi barang-barang bukan duitnya dipotong dan hilang, tetapi anggaran yang tadinya itu tidak efisien, bermasalah, direalokasikan ke program-program yang lebih nyata. Contoh pada tingkat konkret itu pada tingkat daerah, misalnya di Kabupaten Lahat. Itu bupatinya motong 400 triliun dan dialokasikan buat apa? Membangun irigasi teknis. Supaya sawah-sawah yang tadinya itu mati karena tidak ada pengairan, bisa tumbuh lagi karena ada pengairan yang baik. Itu yang dimaksud dengan efisiensi dan realokasi. Baik.